Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Jabal Nur rahimakumullah. Malam ini adalah malam yang ke-28 bagi yang mulai puasa hari Senin, dan malam yang ke-27 bagi yang mulai puasa hari Selasa, dan malam yang ke-26 bagi yang mulai puasa hari Rabu, serta malam ke-25 bagi yang mulai puasa hari Kamis. Indahnya keberagaman hidup di Indonesia. Urusan podo, urusan poso kawitane gak podo. Ada yang mulai puasa hari Senin, ada yang mulai puasa hari Selasa, ada yang mulai puasa hari Rabu, ada yang mulai puasa hari Kamis, bahkan ada yang sampai hari ini belum mulai puasa. Kita ini diberi nikmat oleh Allah dengan adanya Masjid Jabal Nur ini, Pak. Adanya masjid ini menjadikan kita bisa menjaga silaturahim. Coba jenengan nggak punya masjid, bagaimana cara kita ketemu? Padahal silaturahim ini hukumnya wajib. Silah itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Semakin sering kita bertemu dalam keadaan yang baik seperti sholat jamaah ini, maka ikatan kasih sayang batin kita ini semakin kuat. Apalagi sudah ketemu sering ngasih hadiah, itu tambah sayang kita. Makanya Rasulullah pernah mengatakan tahadu tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah agar saling mencintai. Orang yang sering ngasih hadiah itu hatinya ada ikatan cinta dan sayang. Saya ini selalu mengingat jamaah yang paling sering ngasih saya hadiah. Nek gak tahu kekai hadiah, kata iling-iling. Nah, karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan motivasi. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka sambung silaturahimnya. Man arada an yutila umrahu wa yuwassi'a rizqahu falyassir rahimah. Hadirin, di dalam rentetan pahala-pahala yang Allah berikan kepada orang beribadah, silaturahim ini punya nilai pahala tertinggi dibandingkan yang lain. Kalau panjenengan ini hanya sholat, Pak, hanya sholat, ya dapat pahala sholat. Tapi kalau silaturahim ini, di samping Anda berpahala sholat, Anda ini saling menyaksikan. Saya ini kan jauh-jauh datang tadi, saya bukbernya di daerah Dharma Permai. Saya harus lari cepat mengejar Isya di sini agar saya bertemu panjenengan, bersilaturahim dengan panjenengan. Logikanya apa? Saya kepingin Anda menjadi saksi nanti di akhirat bahwa saya pernah datang di Masjid Jabal Nur ini. Kita ini saling bersaksi, Pak, nanti, Pak. Ayatnya apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat tengah, wasaton, umat tengah. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian ini saling bersaksi di antara manusia. Saya datang ke sini saya mencari saksi, Pak, agar nanti di akhirat itu saya diringankan hisabnya sama Allah. Makanya nanti kalau saya dihadapkan di mahkamah Allah, ini bukan mahkamah konstitusi loh ya, mahkamah Allah, saya akan ditanya, mana muzaki saksimu? Saya panggil jamaah Jabal Nur. Jenengan harus mau, Pak, saya panggil saksi, Pak. Awas gak gelem sampean. Nek gak gelem aku gak gelem teko maneh lho aku. Ditanya, Pak, Bu, Anda kenal enggak sama namanya Muzakinu? Oh, kenal, malaikat kenal.
Bagaimana Muzaki? Oh wah, Ustaz Muzaki itu wah jos orangnya malaikat, ini orang baik macam-macam. Jadi saya punya kepentingan ketemu dengan Anda karena saya yakin pertemuan ini silaturahim, dan silaturahim itu bisa menjadikan kita bersaksi di hadapan Allah untuk meringankan hisab kita. Makanya pahalanya besar. Cuman ini berat, Pak. Jadi silaturahim itu kategori berat. Kalau benar-benar silaturahim loh ya. Karena silaturahim itu mengunjungi, bukan dikunjungi. Nah kalau kita ketemu di masjid, otomatis semuanya berpahala silaturahim karena bernuansa mengunjungi. Kalau ada orang senangannya di rumah, kemudian menunggu orang lain datang ke rumahnya, maka yang di rumah belum silaturahim. Pahalanya mungkin yang di rumah itu hanya menjamu tamu. Maka keluarlah dari rumah, datangilah rumah saudara kita, bertemulah. Maka itu berpahala silaturahim. Karenanya silaturahim ini pahalanya tertinggi. Sebab apa? Banyak yang dikorbankan. Satu, korban waktu, pasti. Ketemu ini korban waktu. Yang kedua, korban tenaga. Yang ketiga, korban biaya. Yang keempat, korban pikiran. Yang kelima, korban perasaan. Hadirin, orang yang sehat badannya, dia ahli silaturahim. Yang sehat pikirannya, ahli silaturahim. Bahkan lihat orang-orang yang sehat dompetnya alias kaya raya, dia ahli silaturahim. Karenanya mari kita bangun silaturahim, utamanya di bulan suci Ramadan. Nuansanya seperti ini. Apalagi nanti dikuatkan dengan hari raya Idul Fitri. Jangan sampai kita bertemu kecuali kita berkesan dengan kesan yang baik. Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang silaturahim ini sama dengan orang yang loman. Orang yang silaturahim senang berkunjung itu orang yang loman, ya, pasti orang loman. Dan orang yang loman itu dekat dengan Allah. Dalam hadis as-sakhiyyu qaribun minallah, orang loman itu dekat dengan Allah. Wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Sementara orang yang tidak mau bersosialisasi, tidak mau bergaul, tidak mau ketemu silaturahim, itu kategori orang pelit. Maaf, di Jabal Nur ada nggak orang pelit? Dia nggak ada, nggak pernah datang di masjid. Dulu ada di sini, orangnya sudah pindah. Akhir-akhir balik ke sini lagi. Orang pelit kata Allah, kata Rasul, wal bakhil ba'idun minallah. Orang pelit jauh dari Allah. Wa ba'idun anin nas, jauh dari manusia. Wa qaribun ilan nar, dan dekat dengan neraka. Mari kita buktikan ibadah kita sempurna. Hubungan baik dengan Allah kita jalin lewat salat kita, lewat baca Quran kita, tarawih kita. Tapi jangan lupa ada kewajiban membangun hubungan harmonis dengan sesama manusia. Kalau sudah demikian, maka sempurnalah ibadah kita. Hablum minallah bagus, hablum minanas bagus. Dan orang seperti ini pantas untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setiap salat tarawih kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Orang yang bersilaturahim biasanya kelihatan awet muda, Pak. Karena orang ketemu bawaannya pasti tersenyum. Dan senyum itu sedekah yang paling murah. Kata Rasulullah, jika engkau punya harta, sedekah dengan hartamu. Enggak punya dengan pakaianmu, enggak punya dengan makananmu, enggak punya dengan tenagamu, enggak punya dengan doamu. Kalau tidak punya dengan senyummu. Senyummu dengan saudaramu adalah sedekahmu. Tabassumu kali akhika sedekah. Bapak Ibu enggak punya uang, enggak punya barang, enggak punya makanan, enggak punya tenaga, enggak bisa mendoakan, jangan khawatir, Pak. Anda cukup berdiri di perapatan. Setiap ada orang, senyumlah. Senyumlah dan senyumlah. Selama senyum kita tidak berlebihan, insya Allah masih baik. Kalau berlebihan, orang mengira kita sampel. Oleh karenanya, mari kita tingkatkan ibadah kita. Yang sudah lewat 25, 26 hari tidak akan kembali. Maka hanya tinggal 4 hari saja waktu kita untuk membangun iman kita ini. Ramadan yang akan datang belum tentu berjumpa. Ingat, waktu kita hanya tinggal 4 hari. Manfaatkan. Dengan silaturahim ini, ikatan hati kita semakin kuat. Sholat Bapak Ibu, kalau sendirian dengan sholat dengan jamaah seperti ini beda. Kalau sendirian mungkin bawaannya ngantuk, Pak. Tapi kalau sholat bersama-sama begini, kalau ngantuk insya Allah tidak ada. Karena kalau ngantuk dia akan malu dengan kanan kirinya.
Makanya ngantuknya diempet terus, kadang dikuat-kuat melek sampai dikecruti jeruk nipis. Semoga Allah Ta'ala ridho kepada kita dan menjadikan amalan-amalan Ramadan kita sebagai pintu masuk ridhonya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Aku lu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.